Bang Zuma, Ada yang saya nyuruh sama Siap. saya juga. mau minta Bang Zuma kirim ke saya daftar nama anggota anggota apa? API boleh. Siap. Kemarin kan sudah ya, Bang Zuma kan sudah ya kemarin ya. Iya, sudah. Nah, ini saya mau bagi-bagi lagi yang ke yang lain, Yang belum. yang belum Oh, siap. ya. Jadi tolong Mantap, kirimin ke Kang. saya Baik. nama orang-orang yang menurut Bang Zuma ya, yang menurut Bang Zuma pantas ya. Siap, siap, siap. Kalau menurut Bang Zuma pantas, tolong kirim ke saya daftar namanya plus nomor rekeningnya. Baik, baik. Oke. Siap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat kita semua lah. Buat teman-teman yang visabilillah gitu. Fisabilillah. Ya. Tapi kalau kayak kemarin saya tuh kebanyakan masa sampai 5 miliar, Kang. Ya kalau kebanyakan bagi-bagi saya tuh. Oh iya, iya, sorry, sorry. Kenapa nggak bagi-bagi saya Bang Zuma kalau kebanyakan? Banyuma 1 M. Banyuma berapa? Ya. 5. Saya 1 M. 5 miliar. Saya 1. Orang bilang kebanyakan tapi nggak bagi-bagi, gimana Bang Handi? Kupikir itu percikannya doang. Allahu Akbar. Jadi Rondi ini saya minta, sangat saya amanah. diminta untuk membagi-bagikan apa ya, ya boleh dikatakan penyemangat gitulah buat teman-teman yang Siap. visabilillah. Tolong Baik. kasih saya nama 15 orang Baik, ya. baik. Tapi yang benar-benar menurut Bang Zuma pantas ya. Siap. Nanti daftar nama itu saya filter lagi. Nah, Baik, nanti baik. kalau sudah dikonfirmasi, baru nanti saya kabari ke Bang Zuma kalau sudah dikirim. Bang Handi Baik, nggak usah baik. dimasukin nggak apa-apa Bang Zuma. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah. Saya lewat Nggak belakang layar saya sama Ko Bang Dondi. Handi udah banyak soalnya. Saya ambil case di belakang. Yang udah nih, yang udah. Saya takutnya Bang Zuma nanti double. Yang udah itu kemarin Bang Zuma. Siapa? Faruk sudah. Faruk Siapa? Bang Yusuf PI sudah. sudah, Bang Nandar sudah. sudah. Terus satu lagi siapa kemarin? Nora, Mbak Nora. Nora sudah, Nah, terus satu lagi Unirifa. Unripa Ya. sudah. Ya, selain itulah Bang Zuma tolong kirim saya. Baik. Ya. Nama Arom bisa saya masukkan kok. Iya, itu juga. Boleh saya dimasukkan usulkan. tapi belum tentu disetujuin gitu. Ya. Yang Bang Andi Blender nggak usah, belum Bang ya? Andi nggak Blender usah. belum? Bang Andi udah banyak dia. Blender belum ya? Siapa? Blender belum. Blender tuh siapa? Ada apologet kita juga. Nah, ya pokoknya menurut Bang Zuma pantas masukin aja. Siap, siap, Ya. siap. Oke. Nanti setelah Lebaran mungkin 3 hari baru saya kirim kok ya. Karena saya juga sibuk, maaf nih. Kelamaan kalau lebaran, Bang. Oh, sebelum Lebaran gitu. Enggak, malam ini kalau bisa. Oh, siap, siap. Kok Dondi Karena percaya aja. besok kita udah, Tutup, Bang. besok kita maunya udah proses gitu, Bang. Oke, baik, baik. Ya, ada yang di Siap, bawah menulis siapa nih, Bang Ardiansyah ya? Iya, nanti ada namanya nanti dikirim. Ya, tapi maksudnya yang memang Bang Zuma rekomendasiin ya. Ya. Satu Kalau pintu. bukan rekomendasi istilahnya. Bang Zuma saya nggak masukin ya. Baik, baik. Ya. Kalau rekomendasi siap, saya Komandan. Pak Lamsen juga masuk. Pak Lamsen. Oh, Pak Lamsen. Pak Lamsen suruh minta ke gerejanya aja. Pak Bom Bom. Bom 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 bom. Ya, suruh pada minta ke gerejanya aja. Kok aku serius dulu nih kok. Kok Dondi kan yang datang tuh ke Arom. Kesimpulannya kok waktu ketemu Arom, kesimpulannya aja. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Siap. wabarakatuh ya. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi buat wabarakatuh. penontonnya Bang Zuma ya. Jadi ada, kalau ini sudah bukan dugaan lagi, tapi ini sudah terverifikasi bahwa yang disebut dengan Arom itu ternyata dia bukan pendeta yang lulusan S2 Islamologi di sebuah STT. Jadi kemarin saya dan Bang Jibril sama Bang Moto sama Julius sudah bertemu dengan beliau. Dan beliau datang ketemu dengan kita diantar oleh atasan langsungnya. Oke. Atasan langsungnya ini adalah atasan dia yang bekerja di sebuah instansi keuangan. Saya nggak boleh sebutin nama instansinya.
Karena atasannya langsung ini yang memberi informasi ke saya bahwa orang ini namanya bukan Arom. Oke. Menurut KTP-nya Arom, ternyata namanya dia adalah, sebentar ya, saya takut salah baca, saya bacain aja nih nama di KTP-nya. KTP-nya bernama El Fajar Waskita Wijaya. Oke. Di KTP-nya dia, ini tertulis agamanya Islam. Oke. Jadi kemarin waktu kita temuin beliau, kita tabayun kepada beliau, ya. Karena beliau disahadatkan oleh Bang Suma, saya merasa perlu bahwa ini kita harus ketemu dengan orang ini. Karena kalau ini orang di belakangnya sudah ada kedustaan, berarti ketika dia minta disahadatkan oleh Bang Suma, ini berarti ada sesuatu, ada standar operation prosedur yang dilewati, ya, atau tidak ditempuh oleh Bang Suma. Dalam hal ini kan Bang Suma kan mewakili API kan. Karena Bang Suma mensahadatkan dan tanpa Bang Suma melihat KTP-nya dia, jadi ini adalah sebuah kesalahan prosedur yang harus kita perbaiki di masa datang. Jadi Bang Suma juga jangan mudah menerima orang yang mau bersahadat tanpa memperlihatkan KTP-nya. Ini hanya sebagai langkah preventif supaya kita tidak dikerjain orang. Oke. Karena dia juga podcast di channel saya, yang nonton kurang lebih 850.000, dan sudah banyak channel-channel yang meng-re-upload. Jadi, apa namanya, ini sudah merupakan sebuah tamparan sebenarnya buat kita, ya. Bahwa Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan Yayasan API itu bisa dituduh atau bisa diduga membuat konten-konten settingan. Nah, ya ini yang kita tidak mau. Ketika ditanya, kamu benar pendeta? Dia bilang bukan. Kenapa kamu ngaku pendeta? Ngakunya dia apa namanya? Dia mengaku bahwa dia disebut-sebut atau dianggap sebagai pendeta oleh pendebat Islam di TikTok. Oke, di TikTok. Saya nggak perlu sebutin namanya lah. Nah, terus setelah itu saya tanya, setelah kamu disebut-sebut pendeta oleh pendebat Islam di TikTok, kenapa kamu datang ke saya, tetap mengaku sebagai pendeta lulusan S2 Islamologi di sebuah STT? Dia nggak bisa jawab. Dia nggak mau jawab. Artinya dia memang sudah menerima sebutan orang sebagai pendeta. Bahkan dia akhirnya jadi meneruskan sebutan itu menjadi seolah-olah dia adalah seorang pendeta. Oke. Terus dia mengaku bahwa semenjak 2024 dia sudah ikut kebaktian di gereja karena dia punya calon orang Kristen. Oke. Gerejanya yang dia datengin namanya ngakunya gereja NDC di Central Park, Jakarta Barat. Terus kemudian dia juga pernah katanya ke gereja HKBP di tempat gereja calonnya. Terus katanya dia juga pernah ikut acara Natal yang di Tiberias, katanya gabungan dari beberapa gereja. Jadi akhirnya saya tanya, tujuan kamu apa? Ngaku sebagai pendeta, datang podcast ke tempat saya, akhirnya disadarkan sama Bang Suma. Tujuan kamu apa? Alasannya dia, katanya karena dia sudah sering ke gereja, dia sudah mendengar pengajaran gereja, terus akhirnya dia bilang katanya kok dia melihat di TikTok kok umat Islam atau pendebat Islam itu memberikan narasi-narasi yang berbeda jauh dengan apa yang dia dengar di gereja. Dari situ katanya dia jadi punya niatan untuk membela Kristen katanya. Terus saya tanya, kalau gitu kamu udah murtad? Awalnya bilang enggak, tapi belakangan baru dia ngaku bahwa dia murtad. Saya tanya, kamu sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Katanya sudah. Ya sudah, kalau sudah begitu mah kamu udah murtad. Gitu. Murtad, betul.
Jamur. Dia Berarti. masuk kerja di instansi keuangan itu menggunakan KTP yang di KTP-nya itu Islam. Dia Iya, mengaku iya. kepada perusahaan itu juga mengakunya sebagai Islam. Terus Hmm. setelah dia bersahadat, akhirnya kan dia jadi menerima beberapa keuntungan. Keuntungannya dalam hal materi. Dari saya juga ada beberapa, 2 kali ya. Saya kirim uang transport dan ibaratnya kafalah gitulah. Terus katanya dari orang lain juga ada, cuman nggak disebutin dari siapa-siapa dan jumlahnya berapa duit tidak disebutin. Tapi dari hasil pemeriksaannya rekening dana yang dia punya, yang meriksa itu Bang Jibril, dia bisa menerima dana di rekening dia itu ada yang 1 bulan dia terima sampai 12 juta di luar gaji loh ya. Nah, jadi kalau begitu kan ada unsur atau ada komponen bahwa dia menerima keuntungan dari tindakan dia. Betul. Nah, jadi akhirnya saya, Bang Jibril dan Bang Moto menegaskan kepada dia, kamu tujuannya apa begini? Kamu mau merusak ini, mau merusak nama baik 2 yayasan ini, Yayasan Kadam Mualaf dan Yayasan API. Katanya begitu. Iya. Ya, awalnya dia bilang enggak katanya. Tapi kan dengan tindakan dia kan sudah jelas-jelas, jadi itu meninggalkan efek yang tidak baik kepada API dan juga kepada channel saya dan Yayasan Kadam Mualaf Indonesia. Kalau saja dia tidak disadarkan oleh Bang Zuma, mungkin tidak sampai perlu begini gitu ya. Tapi karena dia sudah disadarkan oleh Bang Zuma, penonton taunya dia udah masuk Islam, Ya. gitu kan? Nah, sebelum disadarkan oleh Bang Zuma, dia mengaku bersahadat di sebuah masjid dekat kantor dia. Kantor dia tuh adanya di area Pancoran. Tapi ternyata kemarin setelah kita desak, benar nggak kamu sahadat di masjid? Ternyata tidak. Jadi itu hanya cerita kosong dari dia. Akhirnya kita minta pertanggungjawaban dari Arom. Pertanggungjawabannya apa? Pertanggungjawabannya adalah bahwa dia meminta maaf atas segala tindakan dia. Yang kedua, dia ingin mengembalikan nama baik Yayasan Kadam Mualaf dan API. Yang ketiga, dia harus mengembalikan semua dana yang dia terima dalam jangka waktu 30 hari. Terus yang lainnya, salah satunya dia menyatakan bahwa dia membuat pernyataan itu dengan sepenuhnya atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi ya, saya bilang dengan surat pernyataan dia itu bukan berarti kasus ini selesai, ya, karena masih ada masih ada poin yang harus dia selesaikan dalam waktu 30 hari. Jadi kita lihat aja dalam waktu 30 hari ini dia mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak gitu ya. Kita masih punya itikat baik dengan memberikan waktu kurang lebih 30 hari untuk dia menyelesaikan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau dia tidak mempertanggungjawabkan yang di surat pernyataan dia, saya nanti tinggal diskusi sama Bang Zuma gitu. Mau diapain ini orang? Gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja. Sementara yang bisa saya laporkan kurang lebih seperti itu. Kita memang kemarin tidak langsung buat LP karena kita melihat ceritanya dia ini masih bisa dikatakan 50% kebenarannya gitulah. Jadi kita lihat aja nanti 30 hari bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia memang punya etikat baik, ya kita lepaskan. Tapi kalau dia tidak punya etikat baik, baru kita laporkan. Gitu ya, Bang Zuma ya, sama Bang Handi yang bisa saya laporkan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting buat kita. Siapapun yang mau berurusan dengan kita, yang minta bantuan dari kita untuk misalnya masuk Islam, tetap bagaimanapun tetap harus kita mintakan identitasnya secara resmi. Bukan berarti kita mau tahu,
Bukan berarti kita kepo, bukan berarti kita apa, tapi ini adalah untuk pencegahan supaya untuk tidak terjadi hal-hal lagi yang seperti ini, gitu ya. Gitu, Bang Zuma, Bang Handi, Siap, silakan siap. kalau ada pertanyaan. Bukan Pertanyaannya kok. pertanyaan sih. Iya, cuman kondisi saat itu kok. Jadi karena sudah sering dialog, dan sering berbulan-bulan kan kami berdebat itu kan. Eh, Tiba-tiba saja ada informasi yang masuk di kami bahwa beliau dia ini sudah ke tempat antum, ke Kodondi. Jadi ku bilang mindset saya tuh dia kan sudah menjadi habit kalau Kodondi itu pasti syahadat pasti di sana. Ada beberapa orang besar kan disyahadatkan sama Kodondi. Jadi yang dalam bayangan saya orang ini selalu mau bersyahadat memang. Tapi dia bilang apa? Nanti di tempat Kodondi. Nanti di tempat Kodondi kata dia. Nanti saya ke Kodondi, saya sudah baku atur kata dia gitu kan. Jadi waktu itu ketika ada informasi sudah datang ke Kodondi, saya sudah berpikir, wah ini udah syahadat berarti. Ditambah lagi dia sudah katakan saya udah syahadat di masjid. Waktu itu. Jadi gimana ya sudah untuk disaksikan aja khalayak banyak untuk menjadi syarat kita berikan sertifikat waktu itu. Akhirnya ya udah kita syahadatkan. Tapi alhamdulillah manajemen kita tidak memberikan sertifikat itu karena tidak ada validasi dari dia secara administrasi. KTP-nya nggak kita temukan dan seterusnya. Nah, makanya saya kaget. Saya hampir buka puasa itu kok. Udah jam 9 malam saya dapat informasi, tiba-tiba saya mau buka waktu itu juga. Tapi saya sadar ini udah jam 9 malam ini kan tadi kan sudah rosa ini puasa, udah buka pun. Kaget saya, waduh anak-anak sudah pada gimana ini? Ya udah sampaikan aja ke Dondi, gimana ceritanya, kok bisa sampai seperti itu? Akhirnya kita teleponan waktu itu kan kok. Gitulah, itulah keadaan yang sebenarnya. Jadi pikiran saya gini, sejak dia Islam, dia tidak pernah tampil di kita, tidak pernah nongol di kita. Begitu dia terkontaminasi dengan orang di sebelah, udah masuk ke gereja, udah nyembah Yesus, barulah dia lihai menipu gitu loh. Jangan-jangan ada pengaruh dari sebelah gitu. Karena ketika dia Islam dia belum penipu dia. Nanti setelah dia sudah menyembah itu baru dia nipu. Bahkan yang ditipu adalah mantan agamanya sendiri kan gitu kok. Tuh, tapi waktu pertama kali dia berkomunikasi atau berdebat dengan Bang Zuma, Iya. dari awal dia ngakunya Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Dia ngaku Kristen. Saya sampai sekali saya kick dari Komal itu. Saya ngamuk gara-gara ngeyelnya itu nauzubillah. Bersih tegang juga saya berdebatnya. Sempat kumaki juga dia. Lama-lama dia masuk di Komal lagi. Akhirnya aku bilang ini nggak bisa dibiarkan orang ini. Nah, level diskusi kunaikkan. Akhirnya dia menyerah waktu itu. Ya sudahlah Bang Zuma, terus dikomporin sama Nana. Terus kapan dong? Udah malam ini aja, nantilah saya ke Kodondi kata dia gitu. Selalu jual namaku waktu itu. Ya aman lah. Yang penting kita sudah tahu Kodondi udah mengambil langkah yang tepat. Alhamdulillah kita sudah koordinasi dan kita eksekusi dengan baik. Semuanya bisa berjalan dengan ya alhamdulillah luar biasa gitu. Nah, alhamdulillah. Tapi saya juga mohon maaf. Kenapa saya tidak bisa menerima banyak teman-teman dari API kemarin karena permintaan dari atasannya yang membatasi jumlah orang untuk bisa klarifikasi atau tabayun dengan Arom. Jadi kemarin dari atasannya cuma memberikan jatah 5 orang. Jadi karena 5 orang, saya sudah sama 1 orang tim media, berarti dari API kemarin cuma bisa 3 orang. Jadi ya nggak apa-apa, cukup mewakili, yang penting semua poin-poinnya sudah masuk. Jangan sampai API yang berdakwah di online itu bisa dikerjain lagi gitu sama orang seperti ini gitu. Baik. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya kok. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Kok ada Andi sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, makin muda beliau ini. Oh iya. Aku ada pertanyaan kok.
endingnya di situ Arom itu minta maaf, mengakui kesalahan atau ngotot? Dan kesimpulan terakhirnya apakah dia mengakui dirinya Kristen atau Islam? Pada akhirnya dia minta maaf, ya. Dan dia mengaku bahwa dia bukan pendeta, tapi dia mengaku sudah murtad dari Islam, katanya gitu. Itu ngaku murtadnya juga setelah ditanya berkali-kali tuh, Muter-muter ya. muter-muter, kayak Oten gitu. Yang kedua kok Doni merasa dirugikan nggak sebagai personal dan yayasan? Kalau sebagai personal saya sih nggak merasa dirugikan, tapi sebagai yayasan itu karena ada channel YouTube yang menyiarkan diskusi saya sama Arom. Sebenarnya kan itu bisa kita pakai sebagai sebagai dakwah gitu kan, diskusi itu. Tapi kalau di dalam diskusi itu sudah ada kebohongan di baliknya, yang mana dia mengaku dia sebagai pendeta, S2, Islamologi. Nah, itu yang buat kita merasa jadi diskusi itu jadi sebuah diskusi yang dalam tanda kutip bohong-bohongan gitu. Sudah ada nggak kok dari netizen yang protes, kok Doni ternyata nge-framing gue, nge-framing kita semua, ternyata kong kali kong sama Arom, ada nggak seperti itu? Oh enggak. Belum ada. Belum sampai ke situ. Nah, kita makanya karena kita tidak mau begitu, makanya kita datangin Arom. Artinya tindakan lebih cepat sebelum netizen ngamuk ya. Nah, iya. Oke. Kalau saja dia nggak disadatin sama Bang Zuma, mungkin kita juga nggak perlu buru-buru ketemu dia gitu. Ya. Oke. Jadi yang saya tekankan kemarin itu, karena sudah disadatkan sama Bang Zuma, itu yang harus kita kejar. Jadi saya nggak mau Islam dianggap kerjanya, apalagi kita-kita ini dianggap sebagainya settingan-settingan begitu. Settingan demi konten gitu ya. Ya. Oke. Baik. Izin Bang Andi, saya mau klarifikasi dulu Bang Andi Iya. terkait Arom ini. Kodondi izin ya. Ah. Jangan ditutup kok, orang jatuh cinta lihat baju kaosnya pun. Tapi Saya mau kirim sebat alamat. dulu, Bang. Mau sebat dulu, Bang. Oh iya, itu baju kaosnya saya kirim alamat nanti. Jatuh cinta saya lihat bajunya kok. Wih, gimana? Ya, gini Kodondi, pertama kenal Arom ya, diskusi dengan Bang Juma. Pertamanya itu dia ngaku pendeta S2 lulusan STT Islamologi. Nah, kenapa saya manggil pendeta-pendeta? Ya dia sendiri yang awalnya ngaku pendeta. Terus dia suka ngirim foto-foto yang dibaptis. Ini loh Kian Santang. Gua udah ngebaptis 12 orang. Bisa diklarifikasi kalau ada si Aromnya. Bisa itu. Nah, Si Arom atau podcast sama saya juga ngakunya begitu. ngakunya begitu, emang dia ngaku pendeta di awal. Jadi kalau dia mencari kambing hitam, itu udah nggak bakal mempan. Penonton semuanya tahu, videonya ada. Dia pertama kali debat dengan Bang Juma, dia ngaku pendeta dan S2 ya, Gurunda ya, di STT. Ngaku seperti itu. Iya, Jadi wajar kan kalau kita manggil pendeta-pendeta ke dia? Wajar kan? Nah, ketika ketemu Deddy Mizwar juga, Pak Haji, dia ngaku pendeta. Dia ngaku pendeta. Dimanapun juga dia ngaku pendeta. Nah, terus ketika dia bersahadat, dia ngakunya udah bersahadat di masjid. Makanya sama Gurunda disahadatkan. Kenapa tidak muncul sertifikatnya? Saya berkali-kali minta KTP dia dan surat pendetanya, sama sekali dia nggak ngasih kok. Sama sekali. Berkali-kali, saya puluhan kali saya minta ke dia. Nggak ngasih sama sekali. Justru gini nih. Justru dia mengaku awalnya dia disebut pendeta sama situ. Salah, dia sendiri yang ngaku pendeta waktu debat dengan Bang Juma pertama kali. Makanya kemarin saya minta si Julius untuk konfirmasi ke situ. Harusnya sih ada saya harusnya ya. Harusnya. Ya sudah, sekarang kan Bang Jibril sudah pegang surat pernyataan itu. Ya sudah, kan kapan aja kita mau ambil tindakan tinggal berdasarkan surat pernyataan dia aja. Tapi logikanya gini kok, kalau misalkan dia bukan pendeta terus disebut pendeta, ya dia harus ngelak dong, saya bukan pendeta loh. Iya. Harusnya ya, tapi kenapa dia terus-terusan ngaku pendeta tuh?
Nah, itu yang kemarin saya tekankan ke dia. Kamu, walaupun orang lain bukan kamu nyebut kamu pendeta, kalau kamu bukan pendeta, kenapa kamu diemin dan kamu terusin? Ketika kamu datang ke tempat saya, kenapa kamu nggak klarifikasi kalau kamu bukan pendeta? Nah, itu yang dia nggak bisa jawab. Berarti kamu mengiyakan sebutan orang bahwa kamu pendeta untuk tujuan mencari keuntungan pribadi. Awalnya nggak ngaku nyari keuntungan, katanya nggak ngaku, tapi diterima. Kalau nggak nyari keuntungan, kenapa diterima? Ke saya aja berapa kali dia minta duit, butuh duit, nggak saya kasih. Nah, orang waktu habis ada sama Bang Suma aja nggak lama dia minta uang zakat sama saya. Berarti Kalau kan, berarti kan dia memang cari keuntungan. Kalau dia ngaku pendeta, nilai jualnya tinggi kok. Iya itu. Itu. Kalau dia jemaat biasa, mualaf kan nilai jualnya dianggap biasa lah. Makanya kan dapat cuan banyak tuh. Kan lumayan. Pendeta loh, S2, syahadat kan gitu. Dia pelajari di media sosial itu. Wah ternyata kalau kayak begini itu, wah kita dapat tempat ini. Nah itu dia pakai jalur itu kok. Itu. Tapi alhamdulillah semua cepat selesai dan semua udah kita pertanggungjawabkan kepada netizen ya, terutama netizennya Kodondi di YouTube yang begitu banyak yang menonton, sudah diklarifikasi dan kami minta maaf kepada yang sudah terlanjur memberikan donasi kepada Arom, dan kami juga api kok apabila ada teman-teman yang pernah memberikan terus minta dikembalikan, insya Allah kita berusaha mengembalikannya yang setelah berdonasi ke Arom. Itu sih kok dari saya. Ya, ya kita lihat aja dalam waktu 30 hari dia bisa kan mengembalikan semuanya. Maksud saya kalau ada netizen yang keberatan, saya minta kembali duit saya, ya tunggu ya, sabar dulu ya. Iya. Ya itu sih. Yang jelas teman-teman jangan lagi WA ke dia. Kalau dia WA balik ya cuekin aja. Siapa tahu dia berniat baik lagi minta-minta, ya di stop aja. Terakhir dia ngaku gini, Bang Andi, Gurunda sama Kodondi, terakhir dia ngaku gini. Dia mencari simpati dari kita. Dia ngaku kan gajinya 18 juta tuh sebagai pendeta per bulan tuh. Dia ngaku sama gua 16 juta. Ke saya 18 juta di Komal malah dia ngomongnya. Ngakunya 18 juta. Terus dia dirayu oleh orang-orang gereja sana untuk balik lagi ke Kristen dan akan digaji 80 juta sebulan. Kalau balik lagi ke Kristen, dia sendiri itu yang ngaku. Makanya di sini kalau ada narasi saya yang menyebutkan awalnya dia pendeta, itu udah sangat terbantahkan di situ. Berarti memang dia memang penipu kalau saya bilang lah. Ya udah makanya gini, setiap keterangan orang itu kan pasti ada jejak digitalnya. Ya kan? Yang penting sekarang untuk kedepannya jangan sampai kita mensadarkan orang tanpa identitas yang jelas gitu aja. Nah, kalau giliran ini, gini kok, dia ngakunya di Komal, di live, dia udah sahadat di masjid dan minta disahadatkan ulang oleh Gurunda. Gurunda berpikir, oh dia udah sahadat ini di masjid, jadi nggak apa-apa kan disahadatkan ulang gitu kan. Itu tuh kejadiannya seperti itu kok. Dia ngakunya udah sahadat di masjid. Ya, Makanya kalau memang dia bilang dia sudah sahadat di masjid, minta videonya lah. Udah diminta kok, tanya Bang Kores tuh, udah diminta beberapa kali, nggak dikasih sama si Arom, nggak dikasih. Malahan dia sempat buka Komal, ngakunya Komal dia rungkad, padahal udah di dalam masjid tuh posisinya. Alasan itu mah. Udah, terima kasih kok kerja kerasnya karena Kodondi yang membuka ya ini semua. Bagaimana bisa berhubungan dengan atasannya ya, mulai dari situ kok. Terima kasih kok. Kami dari API mengucapkan terima kasih kepada Kodondi. Ya, sama-sama semuanya. Ya kita sekarang makin hati-hati aja. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi, gitu aja udah. Yang saya pikirin cuma apa? Bang Suma yang sadatin. Kalau bukan Bang Suma yang sadatin, mungkin saya nggak ambil pusing gitu.
Kalau bukan aku pasti udah ada dilaporin di kantor polisi pasti. Kemarin, kemarin kan usulannya kayak gitu, gue bilang jangan, Ya. jangan, Ya, jangan. oke. Oke, Jadi sip. cukup ya mungkin ya klarifikasinya. Iya kok, iya kok. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, nggak cuma buat API, nggak cuma buat Garda Mualaf, tapi juga buat semua yang peduli dengan Semuanya. agamanya, gitu aja. Ya, Siap, Bang Juma, Peduli jangan lupa siap terus, daftar Bang. namanya kirim saya. siap. Oke, Ya. oke. Baik, kalau gitu saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, saya di bawah lagi, Guru Nda, Bang Handi. Banyak juga orang di Ternyata ini kenapa Kristen yang kemarin-kemarin tuh jarang naik, ini Banjuma 02 Kang. Jadi 01-nya yang banyak penggemarnya. Ini 02. Gitu. Iya, Baru enggak gue dari tadi. akunnya belum terlalu besar, Kang. Iya. Teman-teman yang nonton ini di follow dong Banjumanya semuanya ya. Di follow akunnya Banjuma 02 ini. Biar lebih prioritas gitu ya. Di sini aja Kang temani Banjuma, soalnya OT-nya juga jarang naik. Iya, sini aja. Bang Handi Ya, nanti kalau nomor banyak di atas, OT-nya malah takut naik. Enggak lah. enggak. Kan nama yang tadi itu coba dilihat dulu, habis itu nanti diminta rekeningnya masing-masing, teruskan ke Dondi. Waduh. Tugas lagi saya itu. Berat ini tugasnya nih. Kasih yang Iya. lain aja, kalau sudah di ini kasih ke yang lain. Aku share di grup aja ya. Jangan, Oh, jangan ya. Oke. Nanti saya pelajari di sini. Oke. siap. Halo, selamat malam, Mr. Jack. Dendra Ketua. Assalamualaikum Bang Juma, minta waktu Waalaikumsalam. semenit aja ya. Jadi jangan turunin ya moderator ya. Enggak. Ini menyangkut, Ya, ini Bang Handi menyangkut Bang Arom. Saya 3 hari yang lalu itu kebetulan nonton komalnya Bunda Sumangkut yang dari Amerika. Nah di situ ada Bang Arom. Kan kita ketahui Bang Arom itu kan pendeta yang sudah mualaf yang kita ketahui. Nah, saya pada saat itu memang naik di Komal dan saya minta nomor WA-nya karena ada keinginan sedikit, ada rezeki pengen saya berbagi pada saat itu. Ya entah untuk beli peci, entah untuk beli apa kan kayak gitu. Tapi berlangsungnya waktu sampai sekarang memang belum terrealisasi. Dana sudah saya siapkan Bang Andi, cuma belum sempat saya kirim, tapi nomor WA sudah ada. Nah, setelah kejadian seperti ini, apakah sikap saya ini, tolong Bang Andi kasih masukan, apakah tetap akan saya kirim karena pada saat itu saya sudah berjanji, apakah ini saya batalkan? Itu aja Bang Andi, makasih Bang. Kalau saya minta pendapat batalkan aja, tapi niatnya itu ya sumbangin ke masjid aja Bang. Oh gitu ya Bang Andi ya. Betul ya Banjuma? iya. Artinya kita serahkan ke masjid untuk keperluan masjid ya Bang Andi ya. Iya, Tapi iya, nggak usah betul. ke pendeta Arom gitu ya. Ya. Oke gitu aja Bang Andi, Bang Juma, Makasih Bang, abang-abang di makasih. atas. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung turun, Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba lihat dulu daftar di bawah, Kang. Ada nggak yang mau diskusi ini? Mana nih? Ini selebes 77 nih, anak Bugis nih, mau kenapa nih? Jangan ngamuk-ngamuk ya. Awas lu ngamuk-ngamuk. Jangan marah-marah kalau naik. Tidak juga dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya ya. Agak karib batu bela. Udah ceng. Iya. Tidak lama juga dong. Sekedar mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin.
Amin. Sehat Ki selalu Gurunda Suma, Bang Iya, Handi, sehat, Bang sehat. Satria. Alhamdulillah. Iya. Ya, itu bisa jadi saya turun nih Pak kalau begitu ya. Biar lanjut Iya, ya Pak, diskusi. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan yang naik, kalau mau bicara silakan, nggak apa-apa, gua naikin. Sebelum Bang Juma tutup nih, soalnya ini 02 ini sepi hotelnya nih, nggak terkenal ini sama hotel. Tempatnya ini Komel kayaknya tempat curhat doang nih. Akunnya Bang Juma ini, akun slow 01 mantap tuh Bang Juma. Bisa sampai 20-30K itu kalau 01. Iya kan, insya Allah. Kang, apa bedanya itu Kang? Kalau 02, 01, kenapa beda? Beda jalur ya Kang? Lu yang ngerti kan? Ya, algoritmanya ini kan jarang dipakai nih akun yang ini. Akun yang itu sering dipakai. Algoritmanya itu nempel di akun yang itu, Bang Andi. Algoritmanya nempel di akun yang itu. Akun itu kenapa, Gurunda? Betul. Nggak tahu, tiba-tiba tadi pas mau live nggak bisa. Ditangguhkan sampai tanggal 12. Padahal pas live tadi aman sampai kita tutup, nggak ada peringatan, nggak ada maksudnya dibilangnya bahwa tidak bisa live gitu. Ngambek aja si nyoknya. Mungkin karena ada yang merokok kali itu diputar tadi. Oh iya. Iya, ini berapa udah kali sih ada memang. penangguhan ini, berapa pelanggaran nih? 4 apa 5 ini saya lihat nih. Yang mana? Ini, yang ini. Yang ini Udah juga. banyak pelanggaran ini. Coba aja cek di atas, ada yang merah tuh di atas kanan. Wah, Di atas Kalau kanan. ini sih, ini belum ada. Tadi yang Julius ngerokok kan di sini ya? Bukan. Yang tadi mutar video. Itu, oh iya di sini. Ini yang nge-share aja udah 585 ini yang nge-share aja. Tetap aja kan. Nggak ngangkat kan penontonnya juga. Oke. Ada lagi Oten? Noise sekali di YouTube, kenapa itu ya? Kayaknya ini yang mau diganti songkatnya kali ya. Halo, assalamualaikum Bang Juma. enggak, bagus di sini. YouTube-nya kan dah. Setelan OBS-nya itu terlalu kenceng kali ininya. Apanya itu? Volumenya. Volume di OBS. Volume di OBS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu Bang Juma, kemarin kan seperti Bang Juma di Bang Juma 01 kan. Kemarin kan sempat bahas tuh sama Edis tuh. Ya. Ya sekarang itu Edis lagi di roomnya Pak Yusuf PI itu. Lagi ngebahas itu tentang Bang Juma itu. Kenapa? Ya jadi ini mengkonfirmasi saja gitu. Jadi Edis itu sekarang lagi di roomnya Pak Yusuf PI terkait kemarin yang dibahas sama Bang Juma sama Edis itu. Iya, dia kan mengakui bahwa orang Kristen diselamatkan bukan karena salib, Iya, tapi diselamatkan karena ketaatan Yesus. betul. Nah, dia ngaku bahwa Yesus di salib itu rekayasa keinginan iblis. Nah, Yesus terbukti kan ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, digantung, dibunuh, dikubur. Berarti itu dia taat kepada siapa sampai dia rela ditampar, diludahin? Taat kepada siapa tuh? Kan Tuhan tidak mau Yesus disalib. Kata Edis, salib itu adalah rekayasa iblis. Berarti Yesus taat kepada iblis sesuai dengan pengakuannya dia. Ya mungkin Berarti itu penjelasan yang kemarin dari Bang Juma itu belum dipahami sama Pak Ustadz Wapi juga mungkin itu. Coba bisa di Kenapa larinya?
Ya mungkin Kenapa aku ke cuma Wapi lagi? konfirmasi itu aja. Kenapa ke Ustaz Wapi lagi? Iya kan itu lagi naik di komanya Pak Yusuf PI itu bertiga deh. Terus Ya jadi membahas kenapa? yang terkait kemarin itu Bang Juma sama Edis itu. Kan yang dibahas kemarin tentang penyalibannya. Iya. Terus Bang? Ya coba deh di cross check deh di roomnya Pak Yusuf PI. Saya harus ke sana cross check gitu. Ya coba dicek dulu deh. Ya soalnya itu yang saya lihat itu seperti Maksudnya apa ini? Saya harus ke sana, cross check ke sana. Terus saya mau apa lagi? Mau disidang lagi di situ saya. Disidang sama panitia surga. Ada lagi ucapan saya yang keliru kah emang? Saya kok selalu pada posisi salah tuh.